Selamat datang di pembelajaran kali ini bersama Muhammad Nur Freddy. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 2, perpindahan color di sekitar kita, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Peserta didik dapat menguraikan hal-hal penting dalam teks eksplanasi. 2. Peserta didik dapat membuat ringkasan dari teks eksplanasi. 3. Peserta didik dapat menyimpulkan cara-cara perpindahan color. 4. Peserta didik dapat membuktikan perpindahan color secara konduksi. Hai anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terbentuknya fenomena alam, sosial, dan ilmu pengetahuan. Ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. 1. Struktur kalimatnya terdapat 3 bagian, yakni pernyataan umum, pernyataan penjelasan, dan kesimpulan. Yang kedua, bersifat ilmiah. Yang ketiga, informasi berdasarkan fakta. Dan yang keempat, sifatnya informasi. Bagaimana cara meringkas dari teks eksplanasi? Ada yang tahu? Ya, dengan menemukan kata kunci atau gagasan utama dari teks bacaan. Langkah-langkah meringkas. Yang pertama, membaca teks eksplanasi yang asli dengan baik dan seksama. Yang kedua, menentukan kata kunci atau gagasan utama. Yang ketiga, membuat kerangka ringkasan dan menulis ringkasan dari gagasan utama atau kata kunci. Dan yang keempat, meneliti kembali dan merevisi sesuai dengan EYD. Contoh judul teks eksplanasi. 1. Fenomena alam seperti banjir, tsunami, gerhana bulan, petir, dan tanah longsor. 2. Fenomena sosial seperti kriminalitas, kenakalan remaja, tawuran, dan narkoba. 3. Fenomena budaya seperti wayang, batik, tari, dan ngaben. Perhatikan contoh teks eksplanasi fenomena alam banjir yang terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama pernyataan umum, paragraf kedua penjelasan, dan paragraf ketiga kesimpulan. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak video sumber belajar berikut. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Jadi, konduksi adalah perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh lagi perpindahan kalor secara konduksi. Disimak dengan baik-baik ya. Kemudian contoh lagi yang bisa kamu jumpai di sekeliling kamu adalah ketika ibu kamu memasak. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik contoh lainnya, yaitu penggunaan setrika. Perhatikan dengan baik. Perhatikan paragraf berikut ini. Perhatikan